Prabowo Subianto meminta agar RUU Perampasan Aset serta RUU Ketenagakerjaan segera dibahas oleh DPR RI. Hal itu disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin 1 September. Menurut Andi, Presiden bahkan meminta langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, agar pembahasan segera dilakukan oleh seluruh fraksi. Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan dukungan Serikat Pekerja terhadap kepemimpinan Presiden. Ia menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama kepala negara dalam menjaga kepentingan pekerja sekaligus stabilitas negara. Andi menyatakan Serikat Buruh mendukung penuh aksi demonstrasi damai sebagai sarana penyampaian aspirasi. Namun ia menolak keras adanya tindakan anarkis yang dapat mengganggu politik dan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Dalam video kali ini kita pun akan membahas kembali tentang berita teraktual mengenai RUU Perampasan Aset, yang dimana kali ini Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendesak kepada Ketua DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dan tentunya ini adalah bagian dari beberapa aspirasi mahasiswa yang teruntuknya poin pertama meminta kepada Ketua DPR sendiri untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dalam aksi ini, nampaknya mahasiswa sudah mulai geram dengan para tikus koruptor dan para mafia-mafia koruptor yang saat ini sudah merajalela di negeri kita, Indonesia Raya. Dan mudah-mudahan adanya desakan tersebut dari Bapak Presiden Prabowo untuk segera meminta kepada Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, akan segera disahkan. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Puan Maharani sendiri mengenai desakan ini dari Bapak Presiden Prabowo, dan apakah sebenarnya di sini RUU Perampasan Aset akan segera disahkan? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Seluruh rakyat Indonesia, tolong buat video seperti yang saya buat ini. Kalau kalian tidak berani membuat video seperti yang saya buat ini, mohon video ini untuk disebarluaskan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan bangsa kita. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita kompak satu suara, satu tuntutan. Ini adalah momen bersejarah. Mari kita tuntut disahkan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor dan disahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu saja. Mohon kita satu suara. Ini harus goal. Terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti pada aspek yang terkait dengan soal kawan-kawan, teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah, nanti akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Ya. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi pada Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah, yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah
Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel, dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu, bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah karena itu, apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Oke guys, dalam video kali ini adalah penyampaian dari Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, di mana pimpinan DPR beberkan alasan RUU Perampasan Aset belum juga disahkan. Saat Mustafa menjelaskan detail terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, hal ini disampaikan saat 3 pimpinan DPR melakukan diskusi dengan perwakilan BEM dari beberapa universitas pada Rabu, tanggal 4 bulan September 2025, saat menjelaskan sebelum membahas RUU Perampasan Aset harus merampungkan dulu Undang-Undang Tipikor dan KUHP. Ini sudah jelas ya guys, bahwasanya RUU Perampasan Aset di sini masih belum juga ada kepastian apakah ini akan disahkan atau tidak. Yang jelas di sini ada beberapa komentar yang benar-benar sudah kembali muak nih dengan pernyataan seperti ini, bahwasanya ini bisa menjadi pemicu kontroversi kembali dalam masa aksi besar-besaran ya guys. Karena di sini juga melihat ada beberapa komentar bahwasanya ada sebagian yang menyampaikan aspirasinya nyampe Bapak Prabowo lengser juga ini nggak bakalan disahkan, kecuali ketuanya jangan dari partai PDIP. Ada juga beberapa komentar yang saat ini benar-benar disimak demo lagi yang lebih besar. Undang-undang perampasan aset sulit berlisensi karena dilematis, takut senjata makan tuan tuh. Sepertinya perlu demo besar-besaran kalau seperti ini. Ini akan cukup lebih dikhawatirkan ya guys. Oke, mari kita simak videonya berikut ini guys. Puan Maharani,
Ibu adalah orang yang paling tinggi posisi dan jabatannya di lembaga paling tinggi di Indonesia, yaitu DPR, perwakilan rakyat. Tapi kompetensinya apa? Ngomong aja itu sulit terbata-bata. Jangankan ngomong, jangankan retorika, jangankan menyampaikan komunikasi yang baik dengan rakyat, jangankan menyambung lidah rakyat. Berpura-pura untuk merakyat saja gagal. Berpura-pura jadi petani saja gagal. Kompetensinya segitu, dan kita lihat pejabat-pejabat yang lain banyak yang kompetensinya itu nggak ada. Coba kita lihat, di Indonesia ada begitu banyak orang yang jenis kelaminnya, usianya, sukunya sama dengan Ibu Puan Maharani. Dan mereka ada yang berkompeten di bidang tertentu, ada yang ahli di bidang tertentu. Tapi kenapa yang dipilih sama adalah Ibu Puan Maharani? Karena apa? Gak ada alasan apapun selain gara-gara privilege. Gara-gara ibu adalah anak dari presiden yang juga adalah anak dari presiden. Gak lebih dari itu. Saya tandai, misalkan saya mohon maaf ya, Ibu Puan Maharani. Sekarang sudah ketemu jawabannya kenapa RUU perampasan aset tidak segera disahkan. Karena jika RUU perampasan aset disahkan, korupsi akan semakin lebih besar. Polisi dan jaksa akan menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Ya, polisi dan jaksa akan menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Itu bukan kata saya, bukan kata saya. Tenang, tenang, sabar. Itu kata Bapak Mahfud MD. Ini loh. Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018 sebelum kabinet yang kedua. Sampai akhirnya udah selesai, ketika akan disahkan tiba-tiba DPR nggak mau. Saya ketemu dengan Bu Megawati bicara saya. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Percaya kan sama saya kan, itu kata Pak Mahfud MD yang mengutip kata-kata dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu loh. Ribet juga ya di negeri ini ya. Kalau mau bikin undang-undang, yang satunya undang-undang kejahatan. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang bagus untuk menyelamatkan uang negara, untuk menghapus korupsi di negara kita, untuk menghilangkan para koruptor yang jahat-jahat itu. Presiden Prabowo, saya sebagai pemilih Bapak, pendukung Bapak, rakyat Bapak, selalu mendukung kebijakan Bapak yang baik. Semoga Bapak menemukan formula yang tepat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Hormat Pak Presiden. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera disahkan. Menurut Prabowo, aturan ini menjadi salah satu senjata hukum yang sangat dibutuhkan di negara dalam memberantas praktik korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Selama ini banyak aset hasil kejahatan yang tidak bisa langsung dirampas karena keterbatasan aturan hukum. Padahal kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dengan adanya UU ini, aparat penegak hukum dapat menyita aset pelaku korupsi maupun kejahatan ekonomi tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang. Prabowo menyebut rakyat menginginkan pemerintah yang bersih, transparan, dan tegas terhadap korupsi. Oleh karena itu, beliau mendorong DPR agar segera mengesahkan UU Perampasan Aset sebagai komitmen pemerintah melawan mafia dan perampok uang negara. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kekayaan negara yang hilang bisa kembali dan hasil perampasan aset dapat digunakan untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan, guys. Tapi tempat rinting. RUU perampasan aset akhirnya telah diresmikan, walaupun sama masyarakat. Buat Pak Ahmad Syaroni, Eko Patriot, buat Uya yang sabar ya Pak, karena mungkin bagi masyarakat itu bukan rumah, tapi tempat thrifting. Tapi nih Pak, gara-gara rumah Pak Ahmad Syaroni, gue tuh jadi tahu Ban. Apa tuh? Ternyata dia nggak sepinter itu. Ijazah.
Tapi buat teman-teman harus hati-hati karena takutnya Ahmad Saroni ngadu ke Avenger. Kenapa emang? Kan Iron Man-nya diambil. Tapi gue jadi inget pepatah Pan. Ada pepatah bilang kan, berakit-rakit ke hulu, Renang-renang di rumah Ahmad Saroni. tapi saran saya tadi mah harusnya Bapak berdamai aja. Harusnya Bapak di rumah aja gitu, bukain pintu sembari bilang apa Pan? Selamat berbelanja. Tapi pasti habis ini bandara pasti rame tuh. Rame orang demo. Bukan, rame anggota DPR kabur ke luar negeri. Terakhir nih kita pesan ya Bang. Pesan. Makanya buat Bapak dan Ibu-ibu biar nggak Biar terjadi lagi. lagi. Sahin dah tuh RUU perampasan aset. Setuju. Kasih tahu Pan biar apa? Biar apa? Gak kelamaan simulasinya. Kita mendukung penuh, spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat juga. Kang Deddy dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset karena menurutnya aturan ini bisa menjadi langkah nyata memberantas korupsi, sekaligus mengembalikan harta negara agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Mengenai perampasan aset kalau di siklus nih penegakan hukum terhadap aset itu salah satu bagian dari pemulihan aset. Dimulai dari penelusuran, kemudian ada pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan terakhir itu adalah pengembalian. Nah, kalau kemudian kita bahas gitu ya, apa sih gitu nanti yang bisa mendukung gitu pemulihan aset dengan adanya RUU perampasan aset? Nomor satu tentunya ini mengisi kekosongan atau celah yang sebelumnya jaksa selaku eksekutor itu ya tidak bisa optimal dalam melakukan pemulihan aset. Juga kalau kita melihat kayak sekarang banyak perkara-perkara yang luar biasa gitu ya, itu bisa kita ambil alih gitu Pak. Nah, jadi tidak semua perkara itu dilakukan oleh PPA. Kalau pertanyaan banyak aset yang disita tentu luar biasa Pak. Beberapa perkara besar Jiwasraya, Asabri, kemudian juga Indosurya, beberapa itu sudah diserahkan penyelesaiannya ke PPA. Kita tadi berusaha tetap untuk memulihkan aset-aset gitu Pak. Baik penyelesaiannya ada yang berdasarkan lelang tadi saya bilang maupun penyelesaian lain seperti penetapan status penggunaan, hibah dan segala macam. Paling tidak aset-aset itu bisa pulih kepada korbannya kalau negara ya pulih kepada negara. Tapi alhamdulillah sih kalau selama ini Kejaksaan dengan PPATK bagus Pak, terima kasih gitu, itu sumber informasi kami gitu. PPATK sepanjang ya kita saling trust kan, kita juga menjaga gitu kan. Sekarang itu bagaimana mereka koruptor ini gitu ya, apa sih menaruh hasil-hasil kejahatannya itu sudah saham, pasar modal utamanya, reksadana, sekarang udah mulai kripto. Nah, kita jadi harus kejar-kejaran untuk juga tahu gitu. Iya, nah kalau mereka main di kripto, kita nggak ngerti nih soal kripto, kita ketinggalan. Nah, itu juga salah satu kendala gitu, sehingga memang diperlukan peningkatan kapasitas maupun kualitas dari SDM praktisi pemulihan aset. Akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Dari sini ada pendapat dari beberapa mahasiswa maupun masyarakat ataupun masa aksi yang meminta kepada Ketua DPR ataupun MPR agar segera menyimak tentang ada beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh DPR sendiri. Yang pertama, adanya aspirasi dari para mahasiswa ataupun masa aksi yang kini menjadi poin penting. Yang pertama yaitu ingin mengesahkan segera Undang-Undang Perampasan Aset. Yang kedua, audit secara transparan dan rampingkan anggaran. Yang ketiga, tetapkan indikator kinerja kerja ataupun anggota DPR. Audit menyentuh dan probabilitas BUMN. Dan yang kelima, batalkan kenaikan pajak.
Memang sering menjadi perbincangan kalau pajak ini sangat sungguh rentan sekali, bisa memberatkan bagi masyarakat, apalagi di kalangan-kalangan rakyat miskin, guys. Perlu kita pahami dan mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo kali ini benar-benar ingin mendengarkan aspirasi dari masyarakat, suara masyarakat, dan mudah-mudahan Indonesia bisa berdaulat kembali. Laki-laki yang kalian jadikan ketua di organisasi kalian, mendingan naik Supra daripada naik Harley Davidson. Jantan ditantang dengan baik-baik nggak berani, beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. Kedua, DPR dan Partai Nasional Demokrat, kalian rela kinerja-kinerja kalian dicemarkan sama satu manusia ini? Rela dengan tingkah dia yang kayak gitu? Nggak ada gitu yang menegur dia dan merasa malu dengan perbuatannya? Karena aku sendiri yang rasanya kayak, ya ampun, kalau mau melawan atau mau konfirmasi, setidaknya pakai logika dikit gitu. Aku udah sejahtera ya, dan aku di sini tulus untuk membantu masyarakat. Mau dibuka segala identitas aku buka nih, aku post, ini identitas aku. Siapa yang mau datang ke rumah aku, silakan. Kunjungi tuh lansia di rumah aku, kunjungi tuh anak-anak yatim dan yatim piatu, ponakan-ponakan aku yang selama ini aku biayai dari hasil kerja kerasku. Teman-teman, makasih banyak yang udah khawatir ya dengan keberadaan aku. Sejak aku post tentang ada intimidasi yang katanya tim dia mau datang ke rumah aku, warga-warga Pamulang udah berjaga di sana. Security, masyarakat, dan CCTV semua udah diarahkan ke rumah aku. Keluarga aku pun dilindungi oleh masyarakat sekitar. Kali ini Bung Rocky kagum dengan wanita ini. Ya, beredar di sosial media ada seorang perempuan yang kelihatannya dia memang pintar karena narasinya kuat. Dia nantang siapa anggota dewan yang dianggap pongah itu. Dan pongahan memang selalu harus dikritik dan tidak mungkin kita meloloskan anggota dewan kalau terus-terus terlihat bahasa tubuhnya aja udah menghina rakyat tuh. Itu artinya dia nggak ngerti bahwa dia dulu adalah pengemis suara rakyat. Nah, begitu dia punya jabatan, rakyatnya dianggap tolol itu. Tapi beliau sudah kelihatannya udah minta maaf, kalau saya nggak ngerti itu. Tapi tetap kemarahan publik itu harus dipahami juga. Jadi anggota DPR kalau dimarahi oleh publik, ya itu berhaklah publik. Sebaliknya anggota DPR nggak boleh memarahi publik karena kalian dulu itu ada pengemis suara. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Oke guys, dalam isi video kali ini mungkin Kang Deddy Mulyadi selaku pimpinan Gubernur Jawa Barat, begitupun juga dengan Mbak Salsa, konten kreator muda yang saat ini selalu mengkritik terhadap anggota dewan yaitu Bapak Syaroni yang kali ini menjadi perbincangan di partai politik yang tentunya ini semua menginspirasi terhadap masyarakat agar supaya bisa segera mungkin Bapak Presiden Prabowo mendorong aspirasi dari rakyatnya untuk segera mengesahkan tentang adanya RUU perampasan aset dan mudah-mudahan Ketua DPR kali ini hatinya bisa terketuk. Dan mungkin hanya itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.